Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah kita bisa simpulkan bahwa Lailatul Qadar terjadi jadi tanggal 17? Ya. Apakah kita bisa simpulkan setiap Ramadan tanggal 17 akan tiba? 17. Maka cari di malam yang ke-17. Ternyata teman-teman, pemahamannya tidak sesederhana itu. Karena setiap kita akan pahami Al-Quran, kita harus merujuk pada penafsir terbaik yang langsung ditunjuk oleh Allah. Lebih otoritatif. Kita siapa? Ini Nabi langsung ditunjuk Allah. Ini Rasulullah, manusia terbaik. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasannya. Lacak dalam kitab-kitab hadis. Di Al-Bukhari, nomor hadis 2020. Tersebut juga di hadis Muslim. Nomor hadis 1169. Dan ini saya sudah cek. Ya, cek langsung redaksi hadisnya, dilihat penomorannya, juga rawinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita semua, Ummul Mukminin. Ya, apa redaksi nabinya? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir, bima ma'na. Berburulah kalian. Oh, makanya kita bikin judul berburu, mengambil sunnah Nabi. Berburulah kalian malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir. Ini 17 belum masuk nih. Ya. Nabi minta 10 terakhir. Ya, kalau malam kan berarti malam 21, 22, 23 sampai malam 30. Kalau jatuhnya 29 berarti malam 20 sampai malam 29. Nah, ini 17. Nah, ya gimana Ustadz? Ini kata Quran di syarat 17. Yang ini kata Nabi di 10 hari terakhir. Bahkan yang menarik, lihat lagi di sini teman-teman sekalian, di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2017. Kemudian juga riwayat dari Sayyidah Aisyah, cari di malam-malam ganjil. Ya, watri bahasa hadisnya. Cari di yang ganjil-ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Baik, ada lagi hadis dari riwayat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di hadis Muslim ditemukannya, nomor hadis 1165. Spesifik cari di 7 terakhir yang ganjil. Ya, 7 terakhir yang ganjil. Berarti ya, kalau kita mulai dari 23, ya, 25, 27, 29. Ya, kan 7 terakhir kan tadi hitungan 3 kan, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau kita lihatnya nanti 30, berarti dari 24 ya. Kalau ambil yang ganjilnya berarti malam 23, 25, 27, 29. Spesifik. Nah, di sini ternyata kalau kita kompromikan, kalau di fikih itu ada namanya al-jam'u wat taufiq. Ya, dikompromikan, disatukan untuk melihat kemana arah pemahaman ini. Nah, ini biasa standar. Kadang ada satu peristiwa, hadisnya banyak, ingin menunjukkan tentang satu hal yang sangat lengkap. Kalau diambil sebagian nggak ketemu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, hadisnya banyak. Ada yang menghitung sampai 70. Ternyata ketika dikumpulkan, ada yang sir, ada yang jahar, ada yang nggak dibaca sama sekali. Ada rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Jadi tahu kita cara baca Bismillah ada 4 cara. Pun demikian terkait dengan ini teman-teman, disimpulkan bahwa fase pertama kali saat turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pernah terjadi 17 Ramadan. Namun setelah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah peristiwa pertama ini bisa Allah gantikan. Bisa dipertukarkan, bisa di malam ke-21, bisa di malam ke-23, bisa di malam ke-25. Bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku ditunjukkan waktunya, diberi tandanya, cuma kemudian setelah terbangun dibuat lupa tanggalnya, hanya diberikan tanda-tandanya. Jadi kesimpulannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran seperti ini, cepat berburu. Bahkan di riwayat lain kencangkan ikat pinggangmu. Lebih semangat lagi. Ini menunjukkan memang mahal malam Al-Qadar itu. Kalau murah langsung ditunjukkan. Tapi karena mahal, semua kita diminta berusaha. Coba lihat kompetisi. Kalau hadiahnya mahal kan kompetisinya berat. Kalau cuma power bank mungkin dia ya kompetisinya ringan gitu. Tapi karena ini hadiahnya ampunan dosa, hadiahnya rahmat, pahala berlipat, dibikin mahal.
Nggak ditampakkan oleh Allah, dibuat kita berlomba sekencang mungkin. Dan bukankah perlombaan semakin kuat di lap-lap terakhir? Orang kalau maraton, balap sepeda, balap mobil, balap motor, pasti lap terakhir makin kencang. Karena itulah untuk mensupport kita, ini kadang karena Ramadan jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Awal-awal tuh orang makin kencang, penuh tempat ibadah, semangat. Kekinian, pertengahan, akhir, jadi seperti ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmunya berkurang, nurun. Sekarang terjemahan cahaya dulu jadi nurun, berkurang. Ya. Ini semangat nurun untuk dimotivasi itu, kata Nabi. Coba cari di 10 terakhir. Membuat kita semangat lagi. Dan Nabi kalau sudah menyampaikan petunjuk Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi sudah memberikan isyarat, berarti langsung dari Allah infonya. Ditempatkan di akhir supaya kita lebih semangat lagi. Intinya kalau mau dapat, gampang. Ikuti isyarat Nabi secara lebih kuat di 10 hari terakhir nanti. Mulai besok atau mungkin lusa bagi sebagian tempat, kita masuk ini paling gampangnya gini. Paling gampang, setiap malamnya bangun. Kalau nggak mau ketinggalan. Itu aja. Itu paling cepat. Berburu paling cepat malam Al-Qadar, menyontoh Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi? Setiap malamnya dihidupkan. Malamnya dihidupkan. Itu paling gampang. Kapan waktunya? Dari mulai ba'da Isya sampai menjelang fajar. Seperti yang pernah saya uraikan dalam kesempatan sebelumnya. Ya, salamun kuncinya, clue-nya lihat. Hiya, malam Al-Qadar itu hatta matla'il fajar, terbentang dari malam sampai menjelang fajar. Maka usahakan walaupun mungkin sekejap saja, 15 menit, 30 menit, demi Allah, demi perjuangan hidup kita. Sayang, cuman sekali. Dan belum tentu ketemu lagi. Bangun. Walaupun cuma 15 menit, pasang alarm. Silahkan. Ada yang jam 2, ada yang jam 3. Ada yang mulai dari ba'da Isya setelah tarawih. Siangnya dia istirahat, malamnya dia buru itu supaya bisa fresh bangun. Ada yang mungkin masih bekerja, ya WFH di rumah, siang masih beraktivitas, malam sebagian malamnya bangun. Kalau nggak bisa diambil semua, jangan tinggalkan keseluruhannya. Ambil sebagian malamnya, itu nasihat saya. Nah, jika kita sudah dapatkan itu semua, apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang bisa dikerjakan? Dan doa apa yang bisa kita panjatkan, serta diantara yang paling utama, keistimewaan apa yang bisa kita raih saat kita mendapatkan itu semua, dan ternyata itu semua langsung dibimbing oleh lisan Nabi yang mulia kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa bacaannya? Seperti apa amalannya? Kita akan lihat insyaallah dalam tayangan Aku Suka pada edisi yang ke-20 sebagai persiapan amalan khusus di 10 hari terakhir malam Ramadan plus bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapati malam Al-Qadar.